Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan kehidupan di Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer, dari mulai sisi politik juga dari sisi ekonomi. Seperti apa ya perjalanan bangsa kita di zaman tersebut? Mari kita lihat. Ya, ini adalah materi kita hari ini, yaitu bab 2, Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, pada materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Kedua, menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer. Yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan pemilu 1955. Yang keempat, menjelaskan pemikiran-pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi parlementer. Dan yang kelima, menganalisis bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sistem ekonomi liberal pada masa demokrasi parlementer. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang terdapat pada buku Sejarah Indonesia kelas 12. Di sini menggambarkan bagaimana partai-partai waktu itu melakukan kampanye. Ya, di sini ada partai PSI yang nampak ya, PSI, ada di sana PKI, dan yang lainnya tidak dapat terlihat. Namun ini menggambarkan bagaimana pesta demokrasi waktu itu berjalan. Nah, bagaimana ciri tentang kabinet parlementer? Pertama, pada kabinet parlementer atau demokrasi liberal, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat oleh presiden, dan presiden adalah kepala negara. Yang keempat, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya artinya adalah suatu isu yang dihembuskan oleh parlemen yang mempengaruhi anggota lainnya yang menyatakan tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Yang selanjutnya adalah memiliki partai oposisi, dan yang menaungi sistem kabinet parlementer adalah UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang kemudian harusnya diganti dengan Undang-Undang bentukan konstituante. Apakah konstituante berhasil membentuk undang-undang? Mari kita lihat sama-sama. Nah, saat berlakunya demokrasi liberal atau parlementer ini di dalam negeri Indonesia telah terjadi beberapa gangguan keamanan. Di antaranya gangguan keamanan dari dalam negeri, seperti pemberontakan DITI di berbagai kota, pemberontakan APRA, RMS, PRI, dan Permesta. Nah, dinamika ini yang membuat ketidakstabilan pada politik pada masa demokrasi liberal. Nah, kabinet pada masa demokrasi liberal terdiri dari 7 kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Muldoko, Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo 2, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda atau sering juga disebut dengan Kabinet Karya. Lalu bagaimana dinamika yang terjadi pada setiap kabinet? Mari kita lihat satu-satu. Nah, ini adalah Kabinet Natsir. Oh iya, sebelum kalian masuk kabinet perlu disampaikan bahwa 7 kabinet ini silih berganti selama 9 tahun. Ada yang umurnya beberapa bulan saja, ada yang mampu mencapai 1 tahun lebih, tapi tidak ada yang mampu mencapai 3 tahun. Semuanya paling singkat yaitu beberapa bulan saja. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini Kabinet Natsir itu diangkat 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 atau sekira 7 bulan saja. Nah, Natsir ini adalah orang dari Masyumi.
dengan partai oposisinya yaitu PNI dan PKI. Programnya yang pertama adalah menggiatkan keamanan, yang kedua menyempurnakan pemerintahan, yang ketiga menyempurnakan organisasi perang, yang keempat memperkuat ekonomi rakyat, dan yang kelima mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Karena seperti yang kita tahu dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar, Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Ya, selanjutnya kemundurannya ialah adanya mosi tidak percaya Hadikusumo dari PNI atas PP nomor 39 tahun 1950, pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah harus bertingkat. Nah, ini yang membuat Natsir akhirnya meletakkan jabatannya. Lanjut yaitu Kabinet Sukiman. Nah, Kabinet Sukiman ini merupakan koalisi dari PNI dan Masyumi. Partai oposisinya adalah PKI. Programnya meningkatkan keamanan, mengusahakan kemakmuran secepatnya, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan yang keempat memasukkan Irian Jaya secepatnya. Kemundurannya yaitu keretakan dalam partai pendukung. Mr. Iskak Mendagri mengangkat Gubernur Jabar dan Sulawesi dari PNI serta menonaktifkan DPRD tanpa komunikasi dengan Masyumi. Selain itu, Sukiman dianggap condong ke arah barat dengan menerima bantuan Amerika Serikat berupa Mutual Security Act (MSA). Nah, program ini adalah salah satu program dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendapat dukungan-dukungan dari negeri-negeri lain dalam posisi perang dingin dengan Soviet. Yang selanjutnya adalah Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Partai pemerintah yaitu PNI Moderat, PSI, dan PSII. Partai oposisinya adalah PKI dan Masyumi. Ya. Yang selanjutnya adalah programnya yaitu persiapan pemilu, yang kedua meningkatkan kemakmuran, pendidikan, keamanan, dan yang ketiga penyelesaian masalah di Irian Barat. Kemundurannya yaitu yang pertama krisis ekonomi, 2 peristiwa Tanjung Morawa perihal pembebasan tanah di Sumatera Timur, dan yang ketiga peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD yang dijabat A.H. Abdul Haris Nasution waktu itu dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat sementara dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Sedangkan peristiwa Tanjung Morawa pada tahun 1953, pemerintah RI Kepresidenan Sumatera Utara merencanakan untuk mencetak sawah percontohan di bekas area perkebunan tembakau di Desa Perdamaian Tanjung Morawa. Akan tetapi area perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar. Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap dari Cina. Usaha pemerintah untuk memindahkan para penggarap dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia, organisasi massa PKI. Tanggal 16 Maret 1953, pemerintah terpaksa mentraktor area tersebut dengan dikawal oleh pasukan polisi. Nah, itu adalah kebijakan atau peristiwa-peristiwa yang akhirnya mengakhiri Kabinet Wilopo. Oke, selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Partai pemerintah yaitu PNI dan NU. Partai oposisi Masyumi dan PKI. Program meredam pemberontakan DITI, mempersiapkan pemilihan umum KPU, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika 18 sampai 24 April 1955. Kemunduran. Masalah dalam tubuh TNI AD yaitu penolakan calon pimpinan oleh Zulkifli Lubis. Nah, kondisi konflik TNI AD ini tidak bisa diselesaikan oleh Ali Sastro Amijoyo I, sehingga ada mosi tidak percaya atas kinerja dari Ali Sastro Amijoyo I.
Yang kedua adalah korupsi dan inflasi yang merajalela. Akhirnya Ali Sastroamidjojo menyerahkan kekuasaannya, menyerahkan mandatnya kepada presiden. Selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Partainya dari Masyumi dan posisinya adalah dari PNI. Programnya yaitu berhasil menyelenggarakan pemilu 29 September 1955 memilih anggota parlemen dan 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Yang kedua memberantas korupsi, yang ketiga mengembalikan Irian Barat. Kemundurannya atau tugasnya berakhir karena memang tugas Burhanuddin Harahap sudah selesai, yaitu menyelenggarakan pemilu, sehingga dia mengembalikan mandat kepada presiden. Lanjut, yang kedua adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua 20 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Partai pemerintah yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Partai oposisi yaitu PKI. Programnya yaitu pengembalian Irian Barat, membentuk daerah otonom, perbaikan nasib buruh dan karyawan. Yang keempat menyehatkan keuangan negara, dan yang kelima membentuk ekonomi nasional. Kemundurannya yaitu adanya berbagai gerakan separatis. Yang akhirnya yang kedua adalah adanya perpecahan dalam partai koalisi. Ya seperti itu ya, karena memang kepentingan partai itu acap kali menjadi kepentingan utama dan mengesampingkan kepentingan nasional. Padahal seharusnya kepentingan partai lah yang harus kepentingan nasional lah yang harus diutamakan. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program Kabinet Juanda ini disebut juga dengan Kabinet Kerja atau Zaken Kabinet, karena memang orang-orang yang dipilih itu berdasarkan keahlian, bukan atas pertimbangan partai. Programnya yaitu adanya program Pancakarya atau 5 program. Yang pertama membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan publik, pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan mempergiat pembangunan. Karena peristiwa Cikini, maka keluarlah dekret Presiden 5 Juli 1949. Nah, dari yang tadi kita bahas ada 7 kabinet, dan semuanya itu lebih mementingkan kepentingan partainya sendiri. Partai yang ada pada masa demokrasi parlementer bukanlah sedikit, atau kita sebut dengan sistem multipartai. Lalu bagaimana sistem multipartai itu? Mari kita lihat. Sistem multipartai didasari adanya maklumat wakil presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Nah, menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Namun pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Namun kita pun tidak bisa menutup mata bahwa ada sisi positif dan ada juga sisi negatif dari sistem multipartai. Sistem multipartai dampak positifnya yaitu yang pertama, menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. Karena setiap orang bisa mengusung idenya masing-masing tanpa harus ikut terhadap ide orang lain. Yang kedua, mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar, karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa atau Perdana Menteri. Jika presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka posisinya sangatlah kuat. Dan yang ketiga, menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Namun dampak negatifnya adalah sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri, bukan kepentingan rakyat, bahkan bukan juga kepentingan nasional. Ada kecenderungan persaingan tidak sehat baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan. Nah, itu adalah sistem multipartai. Yang selanjutnya adalah pemilu 1955. Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dengan hasil sebagai berikut.
Yang pertama adalah PNI sebagai juara utama, yang kedua adalah Masyumi, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, di sini masing-masing partai mengisi 57 kursi, 45 kursi NU, dan PKI 39 kursi. Pada pemilu 15 Desember 1955, yaitu dilaksanakan untuk memilih anggota konstituante. Hasilnya, PNI menjadi juara utama, yaitu 119 kursi, disusul Masyumi 112 kursi, NU 91 kursi, dan PKI. Ya, selanjutnya adalah salah satu alasan dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 adalah kegagalan konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Bayangkan hanya untuk memutuskan ideologi negara saja waktu itu perlu perdebatan yang sangat panjang. Ada golongan yang menginginkan Pancasila, ada yang golongan yang ingin menggantinya dengan ideologi Islam, dan golongan-golongan yang lainnya bahkan PKI ingin menggantinya dengan ideologi komunis. Namun, dengan perdebatan itu, selain perdebatan itu tentu, dan yang kedua adalah adanya perselisihan antara partai. Partai yang satu dengan partai yang lain itu sangat mementingkan kepentingannya partai masing-masing, sehingga terjadi perselisihan. Yang ketiga adalah adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya yaitu Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian kehidupan ekonomi. Perlu diketahui bahwa masalah ekonomi pada awal kemerdekaan kita mengalami masa yang cukup sulit. Yang pertama, terjadinya hiperinflasi di mana banyak sekali uang yang beredar. Yang kedua adalah blokade ekonomi Belanda. Ketika harga-harga naik, ditambah lagi dengan adanya blokade ekonomi Belanda, yaitu menutup segala akses masuk barang-barang dari luar Indonesia menuju Indonesia. Dan yang terakhir adalah kekosongan kas negara. Meskipun kita industri waktu itu masih kita bergantung pada sektor pertanian, dan mana pertanian itu masih cukup sedikit, sehingga terjadi kekosongan kas negara, apalagi kita menghadapi perang-perang yang cukup besar dan beragam. Lalu apa langkah ekonomi yang dilaksanakan? Yaitu yang pertama, mendirikan BNI, Bank Negara Indonesia, melakukan diplomasi beras dengan India, mendirikan Indonesian Office atau Indov di Singapura, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk Badan Perencanaan Ekonomi Planning Board, melaksanakan Plan Kasimo, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi PTE, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Nah, adapun pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal, yaitu adanya menurut Sumitro Hadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Sumitro Hadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Nah, upaya mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal ini antara lain dengan melaksanakan gerakan Benteng, gerakan Gunting Safruddin, nasionalisasi perusahaan asing, sistem ekonomi Alibaba, dan yang terakhir membentuk Biro Perancang Nasional. Nah, ekonomi Indonesia dan program-programnya tadi sudah disebutkan ya, apa saja program-programnya. Yang pertama adalah Plan Kasimo, yaitu pemberian bantuan bagi para petani dan pemberi tanah, perbaikan dalam bidang pertanian. Selanjutnya ekonomi Indonesia, yaitu programnya adalah Gunting Safruddin, yaitu inisiasi dari Safruddin Prawira Negara. Pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilai tukarnya setengahnya. Ya, ekonomi Indonesia dan programnya yang selanjutnya adalah ekonomi Alibaba,
yaitu kerjasama ekonomi dan perdagangan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Cina. Ali diibaratkan sebagai pengusaha dari dalam negeri, sedangkan Baba adalah pengusaha dari luar atau Cina. Itulah ekonomi Alibaba. Selanjutnya yaitu gerakan benteng, yaitu bantuan kredit atau pinjaman bagi pengusaha. Masyarakat golongan pengusaha atau pedagang mendapat bantuan pemerintah untuk diberikan kredit atau pinjaman dengan harapan pengusaha-pengusaha itu bisa tampil sebagai penguasa pasar yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, sedangkan pada bidang sosial budaya, ya masuknya budaya Eropa dan USA, musik, makanan, dan busana. Yang kedua adalah kebebasan berpolitik dan berkreasi, yang namanya demokrasi liberal, kebebasan politik. Bahkan kan waktu itu kan partai banyak yang itu menunjukkan bahwa memang demokrasi, kebebasan berpolitik itu sangatlah besar. Nah, teman-teman, itulah kehidupan di Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Teman-teman bisa lihatlah bagaimana dinamika politik dan ekonomi yang terjadi saat itu, dan bisa tahu juga menjadi pelajaran buat kita bahwa kepentingan yang utama adalah kepentingan bangsa. Jadi kepentingan bangsa adalah kepentingan di atas lainnya, termasuk kepentingan politik. Jadi tidak ada kepentingan partai di atas kepentingan negara, yang ada adalah kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi sejarah lainnya. Jangan lupa juga tuliskan komen di bawah jika ada pertanyaan, like jika suka, jika tidak suka. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.